A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala habibina wa habibina ilal alamin abil qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali thayyibin tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Immatul Ma'sumin bil Fatimah. Assalamualaikum ya Sahibul Asri wa Zaman. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur lana khazana ulumik bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita perlu ingat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari disebut sebagai Ayyamul Fatimiyah, yaitu hari-hari mengenang memperingati syahadah Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, ya, dengan memperhatikan dua pendapat mengenai hari syahadah Sayyidah Fatimah alaihi salam, yaitu 13 Jumadil Awal dan 3 Jumadil Tsani. Ya, dia dikenang sebagai hari duka cita bagi para pengikut Ahlul Bait, dan ya kita semua tahu bahwa Sayyidah Fatimah Zahra menjemput syahadah dalam keadaan madlum, ya dengan keadaan tidak ridho kepada beberapa orang, sampai kuburnya begitu tidak ridhonya barangkali, ya, sampai tidak beliau melarang orang untuk mengantar jenazah beliau ini level tidak ridho yang sangat besar, ya. Saya kira jarang orang tidak ridho pada seorang itu sampai sebegitunya. Ya, tentunya ada alasan-alasan mengapa Sayyidah Fatimah Zahra seperti itu. Jadi di antara yang beliau barangkali yang membuat beliau tidak ridho itu adalah mengenai sikap beberapa orang mungkin, ya, terhadap imamah. Jadi imamah ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang pokok penyempurna agama, dan di mana Al-Quran mengatakan bahwa jika engkau tidak menyampaikan, maka fama balaghta risalatah, seolah-olah engkau sama saja dengan tidak menyampaikan risalah ini, ya, begitu. Dan merupakan penyempurna imamah dalam merupakan penyempurna agama, penyempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengan imamah kita menjadi terhormat, masyarakat kita menjadi tersistem, terpinggir dalam sistem, tidak tersebere-bere, mempunyai wibawa dan dihormati dan berfungsi sebagaimana layaknya masyarakat. Ya, begitu pentingnya imamah. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang kubur beliau masih belum diketahui oleh kita semua, ya. Ya, jadi barangkali beliau ingin supaya para pengikutnya mengenang hari-hari
duka beliau dan memperhatikan pentingnya imamah. Ya barangkali itu sedikit pengantar mengenai Ayyamul Fatimiyah. Ya, berarti kita lanjutkan pembahasan mengenai qiraah. Ya, hal yang mengulangi lagi, jadi adab yang penting dalam qiraah, dalam Al-Quran secara umum itu adalah, kemarin disebut yang pertama adalah ta'zim ya. Ta'zim secara bahasa itu mengagungkan ya. Ya, kalau ditarik lebih ke belakang, jadi iman itu mempunyai dua komponen. Yang pertama secara rasional membenarkan, itu iman, dan kedua menerimanya dalam hati ya, dengan ada yang pertama ada ta'zim tadi itu, jadi membenarkan secara benar, secara rasional, secara akal. Yang kedua hatinya mengikuti ya, hatinya mengikuti dengan ta'zim tadi, dan mungkin juga dengan cinta, dengan kecenderungan yang diperlukan atau yang mengikuti, yang menjadi konsekuensi dari pembenaran yang rasional tadi itu. Tanpa cinta, tanpa ta'zim, tanpa taat, maka pembenaran itu tidak bisa dikatakan iman. Tidak bisa dikatakan iman. Seperti pembenaran iblis mengenai misalkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Bahkan mungkin juga mengakui kenabian dan imamah, hari akhir, dan seterusnya. Nah, tapi dia menentang ya. Tidak dengan pengetahuan rasionalnya itu, dia menentang, hatinya menentang. Nah, ini bukan iman, ini disebut kufur bahkan. Jadi barangkali ini adalah kufur yang sebenarnya. Kalau tidak tahu dan tidak mengikuti secara rasional, dia tidak tahu dan tidak mengikuti, itu mungkin levelnya lebih rendah ya. Apakah itu disebut kufur atau bukan, itu mungkin ya perlu dikaji ya. Tapi kufur itu tadi itu. Jadi sikap kita dengan Al-Quran itu seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu tanpa kecenderungan hati untuk menerima, untuk ta'zim, dan untuk cinta tadi, jadi ada blend, ada ramuan beberapa kecenderungan tadi itu, maka kita tidak akan mendapat apa-apa dari Al-Quran. Al-Quran tidak akan mengubah sesuatu dalam diri kita. Jadi seperti kalau kita membaca Al-Quran itu seperti orang membaca berita misalkan ya, di TV itu tanpa kecenderungan emosi seperti itu mungkin kita tidak mendapat sesuatu. Atau mungkin seperti kita ta'zim, tapi kita ta'zimnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada Al-Quran. Misalkan kita membaca Al-Quran karena diawasi oleh seorang guru, maka kita baca dengan baik misalkan, karena takut dipukul. Nah, ini ta'zimnya kepada guru, ini juga tidak bisa, tidak akan mendapatkan manfaat. Juga misalkan riya ya, ta'zimnya pada juri misalkan ya, atau apalah, orang lain atau siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak akan bermanfaat. Maka ya ta'zimnya itu harus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami isinya, kalau ada ancaman, maka ancamannya itu dianggap serius, benar-benar terjadi, dan kita takut
dalam ancaman itu, dengan ancaman itu. Ya mungkin, atau bisa juga kita tahu bahwa itu ada ancaman tapi kita santai aja menanggapinya. Nah, itu bukan taklim. Atau kalau kita disuruh itu berusaha melakukannya dengan baik. Nah, itu seperti itu ya. Jadi hati harus hadir. Nah, katanya apa ciri cinta? Ciri cinta itu katanya yang pertama, besar berapapun katanya pengorbanannya itu merasa kecil. Nah, itu seperti kemarin ya. Jadi tidak ada ujub, tidak ada ujub. Dan kalau ada ada kesalahan sedikit, maka kesalahan itu dianggap besar. Jadi kalau dalam bahasa hadis tidak meremehkan dosa kecil. Seperti itu. Jadi mungkin kita mulai dari sini ya. Jadi kita kemarin mungkin sampai tahrif ya, tahrif Al-Quran dari level yang paling tinggi lah, dari Ahadiyah turun ke Wahidiyah, turun sampai dalam bentuk setahap demi setahap sampai dalam bentuk kata-kata dan lafaz dan teks yang kita kenal sekarang ya. Itu yang disebut tahrif nuzuliyah, tahrif turun. Dan wa'adatu maratibit tahrif mutabaqan li'adati maratibil butunil Quran. Jadi banyaknya level-level martabat tahrif mengikuti banyaknya martabat batiniyah dari Al-Quran, atau bahkan nali binali, jadi mengikuti setahap demi setahap sampai at-takhrif illa anna, kecuali anna takhrif ibaratun anit tanzil bil mutlaq ilal syahadatil mutlaq ala hasmaratibil awalin. Jadi mengikuti martabat alam ya. Dan terus mengikuti martabat alamnya wal butun ya. Alam ini titiknya sampai di sini. Ibaratin anir ruju'i minasyahadatil mutlaq ilal ghaibil mutlaq. Nah, juga mengikuti tahapan-tahapan kembali ya, dari syahadah mutlak sampai ghaib mutlak. Nah, ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu tahrif ke atas ya. Mengurangi kekurangan kita dari alam syahadah ini, dari alam materi menuju alam ghaib mutlak. Nah, ini jadi mengurangi tahrif yang ada pada diri kita. Jadi kita ketika berproses menjadi materi ya, sebagaimana teori nafs itu, jasmaniatul ya, intinya bahwa nafs itu dibuat mulai dari materi dan kekal dalam bentuk rohani. Jadi kita nafs kita berkembang mulai dari materi menuju rohani yang mutlak. Nah, ini kita melakukan takhrif ke atas. Jadi jadi
ya merefer yang dulu. Jadi Al-Quran ini turun dari tadi itu dari level wahidiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi hanya Rasulullah yang bisa menerima Al-Quran membawa Al-Quran dari level yang tertinggi itu ya. Jadi karena apa? Karena Allah tidak mau mengungkapkan, tidak mungkin mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang kurang sempurna. Maka harus ada wujud yang mampu menerima itu ya. Jadi hanya Rasulullah SAW yang dengan akhlaknya, dengan fananya, dengan wujudnya yang bisa menerima itu. Untuk selanjutnya apa? Untuk menjadi perantara bagi umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluk, menjadi jembatan antara khalik dan makhluk, dan antara al-haq dan khalq. Ya, beliau sampai ke maqam tadi qoba qausaini, jarak 2 busur atau adna yang dalam Al-Quran itu. Ya, dimana di level itu malaikat pun tidak bisa mendampingi Rasulullah, sebagaimana disebut dalam hadis Mi'raj ya. Nah, jadi Rasulullah melanjutkan perjalanannya sendiri pada level itu ya. Makhluk manusia atau yang lain paling mukhlas pun atau paling mukhlas tidak bisa mendapatkannya. Tapi ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencapai fananya Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah, yang bersifat tabai, mengikuti dengan relatif mengikuti Rasulullah, bukan dari dirinya sendiri. Jadi semua makhluk mendapatkan ilmunya, mendapatkan tadi fananya, mendapatkan inspirasinya, mendapatkan mukasyafahnya dengan mewarisi dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi asalnya asal semuanya itu adalah dari Rasulullah dan menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya terus jadi Al-Quran itu menjadi hidayah ya untuk menyelamatkan kita dari kekurangan-kekurangan. Mengurangi kekurangan itu satu demi satu sepanjang hidup kita itu ya, melakukan tahrif naik ya, barangkali mungkin sebagaimana disebut dalam Al-Quran, fa innama ya'tiyannakum minni hudan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kita anak cucu Adam diturunkan ke bumi, diberikan hidayah dalam bentuk Al-Quran yang turun. Jadi kita harus memprosesnya dengan pancaran ilahi itu, memproses diri kita ya. Dengan pancaran ilahi saya terus menerus mengupgrade diri kita, terus menerus memperbaiki diri kita, mengurangi derajat tahrif, mengurangi kekurangan kita, menyesuaikan diri dengan wujud kita dan wadah kita masing-masing. Dan jika kita siap, maka Allah akan menaikkan kita dari alam syahadah menuju alam gaib, sebagaimana Al-Quran turun dari langit gaib ke syahadah. Jadi kita sekarang ini lagi kembali dari alam syahadah menuju gaib melalui martabat alam spiritual. Dan karena Al-Quran turun dari yang mutlak, dari alam asma, untuk mendorong kita ya, mengangkat kita untuk kembali ke alam mutlak, ke alam sempurna, alam yang lebih luas ya, dimana kita ini sebagai manusia didesain
dalam penciptaan. Dan siapa yang mengira bahwa ada tujuan penciptaan selain itu, maka dia keliru. Itu kata Ustaz Abbasiyah. Jadi nah ini cita-cita kita ya. Jadi kalau hidup tanpa Al-Quran, ya, famabda'ut takhrif, famabda'ul butun, apa ini? Muta'akasan ya. Wasaliku ilallah idha wasala ila aimatibid min maratibil butun qad. Yes. Ini langsung terjemahnya aja ya, langsung reviewnya aja. Jadi melalui 7 itu ya. Jadi kalau kita bisa mengubah diri kita menjadi sempurna lagi, mencapai mata tertinggi, maka kita bebas dari tahrif sebagaimana Al-Quran yang utuh di sisi Rasulullah. Dan barang siapa, yaitu wahya butunus sab'ah, yaitu level batin yang ke-7, alal hasil maratibil kulliyah yaktarisu minal takhrif. Jadi martab ke-7 ini yang sudah bersih dari takhrif secara mutlak. Wa ala hadza yumkin ayyakun al-Qur'an syarif mukharifan li takhsisi bi jami'il anwa'in takhrif dan jadi ada juga katanya makna takwil ya. Takwil kan orang secara biasanya mengenal takwil itu perubahan dalam arti makna Al-Quran itu yang ditakwil ya, jadi mana-mana yang jelas itu enggak jelas, mungkin enggak jelas bagi orang-orang, bagi kita dibuat lebih jelas. Nah itu takwil. Jadi tapi katanya ada penyair saat menamai takwil itu mau mentakwil diri kita ya, diri kita yang dia takwil, bukan Al-Quran. Al-Quran mutlak dan kita memperbaiki diri sendiri. Nah itu menatakwil. Terus fa'ala hadza yumkin ayakun tadi sudah ya. Jadi terus wa hadza yumkin ayat. Tapi wala yakunu li syakhsin mukharrifan aslan wa yumkin ayakuna mukharrifan li syakhsin fi halihi wa fi hali. Jadi mungkin tidak berubah ya, dari satu hal ke hal yang lain. Ayakuna arfan ba'du anwa'in tahrifil islas fa fahim alimatul Qur'an kharijun an. Katanya tadi ini enggak begitu jelas ya, yang mungkin ini kita lewat aja. Terjemahan yang nomor 10 itu ya sebentar. Ya, ya, fahim, parhamilah bahwa keagungan Al-Quran
kharijun an tariqil idrak kama alamta. Ya, penggaulnya bahwa keagungan Al-Quran kharijun, ya, di luar kemampuan, ya, idrak, kemampuan kita untuk mengidraknya, ya, untuk mengetahuinya, kalau sebagaimana engkau tahu. Terus akan tetapi isyarat tentang walakin isyaratun al-ismaliyah ila azimati hadzal kitab al-mansil hadzal ila azimati hadzal kitabil manzil wal mutanawwilun li jami'il bashar maujubatun li qawaidil katsir. Ya. Namun isyarat umum tentang keagungan kitab ini sejauh ini dapat dijangkau oleh setiap orang, sangatlah memberikan manfaat yang banyak, ya, sangat bermanfaat. Jadi sekalipun keagungannya itu sangat dalam, tapi setiap orang bisa mendapatkan manfaatnya masing-masing. Jadi, nah ini sebelumnya, ya, Al-Quran ini tampak berbeda bagi setiap orang, ya. Sebagian lagi tampak penuh perubahan, sebagian lagi sedikit perubahan, dan sebagian lagi tanpa perubahan sama sekali. Yang itu yang apa? Yang disebut 3 macam tarif. Seperti itu. Terus i'lam ayyuhal ansis anna azimatil, ini kemarin sudah, ya, bahwa keagungan setiap kalam akul kitabin imma bi azimatil mutakalimihi wa katibihi wa imma bi azamatil mursali ilaihi wa hamilihi, imma bi azamatil hafidhihi wa harisihi wa imma bi azamati syarihihi wa mubayyinihi wa imma bi azamatil waqti irsalihi wa kaifiyati irsalihi. Ya, jadi keagungan suatu kalam atau setiap kitab itu mungkin karena keagungan pembicaranya atau penulisnya, atau mungkin keagungan pembawanya, ya, hamilihi, pembawanya, mursal pembawanya. Ini mursal, kalau mursal itu mursal itu yang diutus, ya. Mursal. Hamil, kalau hamil pembawa. Jadi, dan imam bi azimati hafidhi wa harisi, dan mungkin karena keagungan penjaganya, ya, haris maupun hafid, penghafal. Kalau bisa penghafal, bisa penjaga. Haris juga penjaga, ya. Wa imma bi azamati syarihihi wa mubayyinihi, juga karena keagungan pensarahnya, ya, penjelasnya, membayyin, atau karena keagungan waktu turunnya, ya, dan bagaimana cara turunnya.
Dan wa ba'dun hadhil umuri dakhilun fi azamati dzatan wa jauharon. Dan sebagian hal-hal tersebut menjadi sebab hakiki, secara hakiki menjadi sebab keagungan, dan sebagian lagi menjadi penyebab tidak langsung, dan sebagian lagi menjadi bukti keagungan. Jadi dzatan wa jauharon wa ba'duha arodan, ya, sebagiannya menjadi arod, keagungan secara arod, ya, ini istilahnya kayak arod yang seperti dalam filsafat, ya, atau wabil wasitat, ya, karena perantara. Ba'duha sebagiannya karena mau mengungkap keagungannya, ya, wajimatil umur allati dzakarnaha. Jadi sebagian karena bukti keagungan, dan seluruh seluruh hal-hal yang terkandung dalam kitab yang percaya ini dalam bentuk yang paling sempurna dan paling memuaskan. Dan itu adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Jadi tidak ada kitab lain yang mampu menyamai atau mencakup keagungan itu secara menyeluruh, ya. La yashtariku ma'hu fi jami'il maratib, tidak ada yang menyekutuinya, ya, tidak ada yang bisa menyamainya dalam seluruh martabat-martabat tersebut. Amma azimatu mutakallimihi wa man syaihi wa sahibihi fawwal azimul mutlak. Adapun mengenai keagungan mutakalimnya, pembicaranya dan sumbernya dan pemiliknya, ya, adalah zat yang agung mutlak. Alladzi jami'u anwa'il azimatil mutasawwiratin fil mulki wal malakut. Dan dialah yang agung mutlak, ya, karena segala jenis keagungan yang dapat dibayangkan di bumi dan langit serta segala kekuatan yang turun di alam nyata dan hanya alam gaib hanyalah rembesan, ya, atau manifestasi dari keagungan zat yang muqaddasah, ya, hakikat yang suci. Ya, dialah Allah yang maha tinggi, tidak menampakkan diri kepada siapapun dengan keagungannya di balik raiban hijab, sebagaimana dalam hadis, ya, kama fil hadis innallaha tabaraka wa ta'ala sab'ina alfan hijaban atau hijabun, ya, min nurin, ya, dari cahaya, bahwa Allah Ta'ala mempunyai 70.000 hijab. Mana tadi? 70.000 hijab tadi. Dari cahaya dan kegelapan. Lau kusyifat lah tarakot, ya. Sabahatu wajhihi
Itu nahu. Jadi memiliki 70 jam cahaya, jika disingkap cahayanya maka akan membakar segala sesuatu selain dia. Ya, ya sudah, ini sudah keagungan Allah Subhanahu wa taala, sudah ya begitu Imam Khomeini menggambarkannya ya. Wa inda alil ma'rifah qad sadarat hadzal kitab syarif min al-haqqi ta'ala. Sambil itu ada komen, ada pertanyaan. Enggak. Kita lanjut ke Nibda ya. Ini tadi ada masalah mouse-nya itu kenapa ya? Mungkin terlalu banyak. Ya, bab ke-7 ya yang qasimu al-faslu sabi'an yang qasimu al-ilmul al-qasimul ilmul khusuli ila tasawuri wa tasdiq ya. Pembagian ilmu khusuli menjadi tasawur dan tasdik. Ya, ada tasawur dan tasdik ya. Li'annahu imma suratun hasilatun minal maklumi wahidun au minal maklumi wahidun atau kasirun min ghairi ijabin au salbin wa yusamma tasawuran ya, ka tasawuril insani wal jismi wal jauhar ya. Bahwa ilmu husuli itu ilmu representasional ya. Pengetahuan husuli, pengetahuan yang diperoleh secara representasi dibagi menjadi tasawur yaitu konsepsi dan tasdiknya, asersi atau asersi ya. Jadi ya mungkin imma dia merupakan gambaran dari maklum yang tunggal ya, wahidun atau banyak bisa tunggal atau banyak tanpa ijab ya, tanpa penetapan ya, tanpa afirmasi atau salb atau penafian ya, atau tanpa pengingkaran. Jadi sekedar gambaran saja ya, dan disebut tasawur ya, gambaran, sebagaimana seperti tasawur insan dan jisim misalkan ya, badan atau jauhar atau substansi sudah ya. Atau wa imma suratun hasilatun minal maklumi maha maklumi maha ijabu syai'in li syai'in au salbu syai'in an syai'in kaqalina al insanu dhahikun wa qaluna laisal insanu bi hajarun ya. Ayusamma tasdiqan wa bi dibari hukmihi qadiyatun ya.
dan atau berupa gambaran ya yang diperoleh disertai dengan afirmasi penetapan ya, ijab penetapan sesuatu atas sesuatu, atau penafian ya, atau negasi sesuatu atas sesuatu, seperti perkataan kita al insanu dhahikun ya, manusia itu tersenyum. Kalau nal insanu bihajarin, bahwa manusia itu bukan batu ya, si itu ya. Dan disebut tasdik. Dan diiktibarkan dengan bentuk hukum qadiyah ya, proposisi yang digambarkan dalam bentuk qadiyah atau dalam bentuk proposisi. Ya, jadi mengapa dengan cuma dua ada nggak ilmu yang khusus yang ketiga? Yang nggak ada ya, karena ini kontradiksinya itu dengan dengan tasdik dan tanpa tasdik. Kalau putih dengan bukan putih kan cuma dua, tapi kalau ada putih, hitam, merah, biru ya banyak. Tapi kalau kita membagi secara kontradiktif, putih dengan hitam putih, maka pembagian itu cuma dua. Nah, ini pembagian menjadi tasdik dan bukan tasdik. Nah, tapi kan tasawur kan bukan tasdik. Semua yang bukan tasdik itu tasawur. Ya, begitu ya. Apa itu qadiyah? Ini qadiyah itu proposisi ya. Ini mirip-mirip dalam mantik. Kalau belum belajar mantik ya mungkin ini baru, tapi kalau sudah belajar mantik ini kayak mengulang. Ya, apa itu qadiyah? Qadiyah itu adalah qaulun murakkabun ya, tamun khobariyun. Perkataan ya, atau kalimat dalam bahasa yang murakkab, yang terdiri dari beberapa unsur ya, yang sempurna, jadi tidak mengandung suatu pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu lengkap, taman, dan merupakan khobari bukan insya'i ya, bukan suruhan atau jika maka begitu ya. Itu qadiyah. Jadi sifatnya khobari itu secara mantik ya, itu yang disebut qadiyah. Jadi qadiyah itu harus beberapa unsur. Nah, yang bisa dalam bentuk qadiyah itu cuma tasdik ya. Kalau surah ya tidak bisa dalam bentuk qadiyah ya, karena cuma satu unsur, cuma satu unsur, jadi tidak bisa dikatakan sebagai qadiyah. Yang disebut hukum yang bisa dibentuk merupakan hukum. Ini di sini maksudnya menghukumi ya, jadi menetapkan sesuatu atas sesuatu. Jadi itu maksudnya penghukuman ya. Penghukuman itu jadi menetapkan sesuatu atas sesuatu. Menetapkan tembok itu berwarna putih. Nah, itu maksudnya penghukuman, itu maksudnya itu ya. Terus kita bilang tembok itu berwarna putih. Itu maksudnya penghukuman. Jadi ditinjau dari bentuk penghukumannya, suatu tasdik itu berupa qadiyah. Ya,
Nah, ini kenapa manusia bisa tertawa? Karena manusia itu bisa memproses kejutan, ya. Mempersepsi suatu kejutan. Jadi dia kira begini, ternyata begitu, maka dia tertawa. Nah, binatang itu tidak bisa memproses seperti itu, ya. Maka binatang tidak bisa tertawa. Summa innal qadiyata bima yastamilu alal isbati syai'in li syai'in aw nafyin syai'in an syai'in muraqibatun minal ajza'i fauqal wahid. Jadi bahwa qadiyah sejauh dia bima yastamilu karena atau sejauh dia karena dia bisa membuat isbat sesuatu atau penetapan sesuatu atas sesuatu. Isbat itu ini ya, penetapan isbat apa namanya, awal Ramadan maksudnya penetapan ini sama penempatan sesuatu atas sesuatu atau penafsiran sesuatu atas sesuatu, maka dia tersusun lebih dari suatu bagian, ya, karena ada dua sesuatu ini, ya. Ini sesuatu atas sesuatu, maka dia tersusun dari lebih satu bagian. Jadi kalau dia tidak bisa tersusun dari satu bagian. Kalau satu kata misalkan, atau dalam bahasa Arab misalnya ada kata-kata tertentu ya, atau bahkan satu huruf, ya, ki misalkan, ya, ki gitu, ini dikatakan, ini tidak bisa dikatakan qadiyah, atau enggak, kalau kadang qadiyah itu nampak dalam satu kata bisa jadi, ya, tapi itu sebetulnya ada bagian-bagian yang tidak terucap, ya, gitu. Misalkan kum, berdirilah, tapi berdirilah ini bukan qadiyah, ya, karena dia bersifat insya'i, apa, kehendak, bukan khobari, ya. Tapi ini pun tersusun dari dua, maksudnya ini menjelaskan yang tersusun dari dua bagian tadi itu, ya, atau dari beberapa bagian. Misalkan atau ki, nah ini sebetulnya kalimat insya yang tersusun dari dua bagian. Yang pertama kata kerjanya yaitu berdiri, apa, atau jadi takwa itu wawu, qaf dan ya, itu fi'il amannya menjadi ki saja, ya, satu grup. Jagalah atau bertakwalah. Wal masyhur, pendapat yang masyhur mengatakan anal qadiyah mujibah mu'alifun minal maudu' wal mahmul wan nisbah yaitu apa, nisbah al hukmu wa ya nisbatul mahmul ilal maudu' wal hukum bitihadil maudu' ma'al mahmul, ya. Pendapat yang masyhur dari para filosof mengatakan bahwa proposisi afirmatif atau mujibah tersusun dari tiga atau empat, tadi empat, sehingga tadi kayaknya empat, ya. Kemarin 4 kenapa jadi 3?
bisa 4, bisa 3 ya. Jadi yang pertama tentunya ada subjek, ada predikat, dan ada nisbah. Ada relasi penghukuman ya, yaitu relasi antara nisbah ya, relasi antara mahmul ilal maudhu, relasi antara predikat terhadap subjek, dan hukum ya, hukum yang mengikat antara maudhu dengan mahmul. Jadi penghakiman ini, relasi ini dibagi nggak ya sama 2 ya? Kalau nggak salah ini kemarin dibagi antara relasi dengan hukum. Ada relasi, ada hukum. Bentar ya. Di ini ya, sebentar ya. Ini nggak bikin bagan. Ya, qadhiyah ya, proposisi itu qadhiyah. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Mujibah. Yang kedua apa? Salbiyah ya. Salbiyah. Ini proposisi afirmasi positif. Nah, yang mujibah ini dibagi menjadi 2 lagi ya. Saya ambil dulu lagi. Yang pertama apa? Qadhiyah basithah. Yang kedua, ini dulu sudah ya di awal di marhalah pertama. Yang kedua ini muraqabah ya. Ini basithah artinya simpel, muraqabah artinya tersusun ya, terangkat. Basithah ini kalau predikannya itu wujud, yang predikatnya apa? Yang predikatnya wujud atau maujud ya, kalau dalam bahasa Arab ada. Maujud atau ada. Ya misalkan manusia ada, itu adalah mujibah basithah ya. Yang muraqabah itu selain ada, misalkan tadi itu predikatnya ya pokoknya selain ada. Manusia tertawa misalkan, itu muraqabah. Kenapa disebut basithah? Karena nggak tahu kenapa ya disebut basithah, ini nggak dijelaskan nama basithah. Kadang itu ada penjelasannya tapi lupa kayaknya. Mujibah itu yang afirmasi, salbiyah itu yang negasi ya. Nah ini terdiri dari mujibah itu maupun salbiyah ini terdiri dari 3 unsur tadi ya. Yang pertama apa? Subjek, predikat, dan hukum ya. Ya begitu. Jadi qadhiyah ini masuk ke
Jadi di sini ada lagi ilmu husuli ya. Oh. Hasolah ya. Husul. Husuli itu ada apa? Tasawur, ada tasdik. Sebetulnya ini tasawur dan tasdik ya. Nah, tasdik itu bentuknya basito gitu sebetulnya ya. Ini tasdik atau tasawur dulu mungkin ya. Ini tasdik. Nah, udah buka kalori siapa ya? Kang Cang. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya begitu. Ilmu usuli terdiri tasawur dan tasdik. Tasdik itu bentuknya qadiyah. Qadiyah bisa mujibah, salbiyah. Mujibah ini afirmasi, halbiyah negasi. Ya. Yang mujibah ada basito, ada murokabah. Basitah itu yang predikatnya itu ada. Manusia itu ada, itu basito. Murokabah itu yang selain itu, yang predikannya selain ada. Tertawa, berjalan atau apa. Ya ini biasa, enggak ya memang kadang ini perlu ya supaya kita jadi kalau membuat tasdik itu tahu apa yang harus dilakukan ya, bahwa misalnya ya tadi itu konsepnya itu harus ditata dulu, harus disepakati dulu. Jadi kita sudah ribut mengenai tembok itu putih atau tidak, bukan, tembok itu warnanya enggak putih, nah, gitu. Sudah ribut ternyata yang dipahami berbeda konsepnya misalkan ya. Jadi definisi atau konsep itu mendahului tasdik ya gitu. Udah ya. Mana boleh tadi nanti ditunggu sama mama. Itu jadi kalau misalnya bikin konsep harus enggak sih? Kalau mau bikin konsep jadi semua itu harus ada. Bukan, kalau konsep bukan maksudnya kalau mau bikin pernyataan atau mau bikin apa gitu. Iya, jadi kalau mau bikin pernyataan, maudhu'nya itu harus jelas. Maksudnya disepakati ya. Mahmulnya itu harus jelas, dan hukum kita bisa memberi hukuman yang benar. Hukuman yang benar ya. Tuh kalau bikin pernyataan yang positif, yang salbiah itu negatif kan negasi. Ya. Jadi entah nanti mau bikin pernyataan positif atau negatif gitu kan. Ya. Gitu. Muraqabah apa tadi? Muraqabah itu yang predikannya itu bukan ada ya. Jadi misalkan yang predikannya itu selain ada, bukan ada. Misalkan tertawa, misalkan putih, hitam, misalkan.
manusia itu putih misalkan, itu juga muraqabah. Pokoknya selain wujud. Kenapa dibedakan? Karena kalau wujud nanti ada masalah di relasi ya atau hukum. Kenapa? Karena sebetulnya dalam dalam suatu tadi qadhiyah itu kan ada maudhu' dan mahmul. Nah ini semuanya ditetapkan keberadaannya dulu ya. Maudhu'nya ada, mahmulnya ada, baru kita bisa membuat hukum. Jadi menetapkan adanya sesuatu pada sesuatu. Itu qadhiyah ya, mujibah. Jadi maudhu'nya kita indra, melalui indra kita anggap ini ada, kita benarkan bahwa ini ada, mahmulnya ada, baru kita hubungkan dengan hukum ini, ada relasi antara keduanya ya. Ada manusia misalkan ya, contohnya atau kucing misalkan, ini ada manusia misalkan, terus ini diturunin dulu ya. Misalkan tadi itu contohnya tertawa ya. Tertawa. Jadi manusianya ada, tertawanya ada, baru kita lihat bahwa tertawa itu menyatu pada manusia. Kan begitu. Ini maujud, dan kita lihat kedua maujud ini bersatu. Kan begitu proses qadhiyah. Nah, kalau dalam fikih Basithah ininya itu ada gitu. Jadi mahmulnya itu wujud. Maka nggak logis menghubungkan. Nah, ini kan maudhu'nya memang sudah ada. Mau relasi apa lagi gitu. Jadi ada kalau dalam hal ya qadhiyah Basithah ini ada masalah di hukum ini ya. Basithah itu. Ya. Di dalam ada masalah Basithah itu ada. Gimana ulangin saya tadi? Gimana? Ya, jadi dalam hal Basithah ini kan mau predikatnya itu ada. Maksudnya predikatnya itu ada sendiri ya, bukan ada dalam pengertian itu. Jadi manusia ada, itu adalah haliyah Basithah. Atau rumah itu ada, ya kan? Nah, kan kalau kita menetapkan rumah itu ada, berarti kan merelasikan rumah itu dengan adanya sendiri kan. Itu kan relasi itu kan memang sudah ada, atau bisa dibilang kalau dalam bahasa yang lebih kompleks, sebetulnya tidak ada relasi antara rumah dengan ada. Yang kita lihat itu ada, terus kemudian kita kasih nama itu rumah. Kan begitu. Jadi dalam hal qadhiyah Basithah ini ada masalah di hukum ini, dari sisi hukumnya ini jadi masalah ya. Dia bilang ya, jadi pokoknya ada perbedaan pada sisi hukum antara haliyah Basithah dan muraqabah. Itu kenapa dibedakan haliyah Basithah dan muraqabah. Bedanya apa?
Ya bedanya ya kita baca detail tadi itu di teks tadi itu ya. Kenapa ini dibedakan yang basitoh dengan murokabah? Jadi qadhiyah itu tadi itu. Nah kalau salbiah itu ada yang bilang bahwa ini kan sebetulnya tidak ada dia tidak, manusia tidak tertawa, kan tertawanya memang tidak ada. Jadi kita nggak logis menetapkan, membuat relasi dengan sesuatu yang tidak ada, begitu kata kata sebagian besar filosof. Tapi Alamah berpendapat enggak. Jadi hukum itu bukan, kita tidak mengatakan bahwa meniadakan ini, meniadakan mahmul pada maudhu, bukan meniadakan tapi menyatakan dia tidak ada, gitu, bukan meniadakan, tapi sehingga dia benar-benar nggak ada ya. Jadi dan yang membuat relasi itu, membuat hukum itu bukan di sini tapi di benaknya. Jadi hukum itu tetap ada. Itu menurut Alamah. Coba ya. Jadi tetap dalam salbiah hukum itu tetap ada. Ya begitu kira-kira. Ya mungkin ada. Mana sih jadi yang yang salbiah itu, misal kayak gunung dari emas gitu, itu maksudnya ke dalam salbiah? Enggak, misalkan bukan gunung itu dari emas, gunung itu tidak terbuat dari emas. Misalkan gunung itu bukan emas, kan emasnya nggak ada. Itu kata yang mayoritas filosof ya bilang ya. Ya sebagian besar filosof bilangnya gitu. Jadi hukum itu nggak ada karena emasnya juga nggak ada. Ya. Hukumnya gunungnya emang ada. Gunung itu bukan emas, kan berarti emasnya nggak ada kan? Itu qadhiyah salbiah ya. Berarti relasinya juga nggak ada dong gitu. Enggak, tapi kata Mutahari enggak, relasi itu adanya di benak, adanya di nafs. Jadi relasi itu tetap ada. Walaupun dalam qadhiyah salbiah. Salibah itu salibah sorry ya. Salbiah ini kalau di Haji Halil dulu itu salbiah ya. Salbiah itu sifat-sifat negasi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lawan dari sifat sifat nafsiyah ya. Nafsiyah salbiah. Jadi sifat Tuhan itu kalau dalam Asy'ariyah itu ada 20 sifat yang ditetapkan ya. Yang positif, dan ada 20 sifat yang negatif. Salbiah itu. Tapi ini salibah ya, bukan salbiah. Ya agak sama saya kira katakannya. Tapi kalau di sini istilahnya salibah saja. Salb dari kata salb. Salibah, bukan salbiah. Ya begitu. Ya. Ya baik, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah, selawat yang
Fatihah dan salawat yang disediakan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi salam, khususnya kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, jangan lupa untuk mengenang Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau diantara salah satu tujuannya barangkali salah satu tujuannya kenapa beliau minta haramnya disembunyikan, barangkali supaya orang memperhatikan, ya. Jadi jangan kita melewatkan. Jadi bahkan sekarang udah mulai juga bahwa katanya itu kemarin dapat cerita bahwa orang-orang saudara-saudara dari Ahlu Sunnah juga minta diundang, ya, di beberapa tempat itu mau menghadiri peringatan syahadah Sayyidah Fatimah Zahra. Oke. Ya, kita walaupun sedikit kita coba mengenang syahadah beliau, ya, untuk mengenang apa yang beliau perjuangkan. Ya, Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.